Baik, perkenalkan nama saya Agus Jonathan Doi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembangunan dan kepariwisataan. Nah, pertama pengertian budaya dan pariwisata bahari. Nah, tentunya budaya ini tidak asing lagi buat kita dengar, yaitu budaya ini sering dimaksud dengan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku serta norma yang terdapat di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu anggota-anggota kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini dikatakan bahwa budaya adalah susunan perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang elemen komponennya dibagi dan ditularkan oleh anggota masyarakat. Nah, artinya di sini bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut yang terdapat di suatu kelompok tersebut artinya dapat diikuti oleh masyarakat setempat. Artinya di sini bagaimana tentang perilaku, kebiasaan ataupun norma yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian pengertian pariwisata bahari. Nah, tentunya pariwisata ini tidak asing lagi buat kita dengar, yaitu pariwisata ini adalah suatu kegiatan untuk rekreasi, untuk menikmati alam-alam yang bagus dan dipandang, contohnya seperti pantai-pantai. Nah, tentunya wisata bahari ini sangat berbeda karena wisata bahari ini berpatokan kepada keindahan alam, contohnya pepohonan, kemudian pantai-pantai yang ada, kemudian keindahan alam tersebut. Nah, bagian B sekarang tentang perkembangan serta pariwisata bahari. Nah, di sini dibilang mengatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga. Ya, jadi maksud dengan wisata bahari ini wisata yang menyelenggarakan tentang olahraga. Jadi di dalam pariwisata tersebut tidak hanya alam yang dinikmati oleh para wisatawan, tetapi juga ada olahraga ataupun berbagai kegiatan-kegiatan di tempat wisata tersebut. Nah, di sini adapun prinsip ya yang dikembangkan oleh di kawasan wisata bahari, yaitu pertama prinsip CO ownership. Nah, bahwa artinya di sini bahwa kawasan wisata bahari adalah milik bersama. Artinya di sini bahwa wisata bahari ini milik kita bersama. Artinya kita bisa menjaga bagaimana kenyamanan di dalam sebuah tempat pariwisata tersebut. Kemudian prinsip CO operation yang dimana yaitu bahwa kepemilikan bersama harus pengelola pesisir. Artinya di sini bahwa kita harus mengelola tempat wisata tersebut. Artinya bisa kita memenuhi kebutuhan, contohnya mendapatkan ekonomi di tempat wisata tersebut. Contohnya menjual makanan-makanan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari. Kemudian prinsip CO responsibility. Nah, artinya di sini bahwa keberadaan kawasan wisata bahari menjadi tanggung jawab bersama. Artinya di sini wisata bahari tersebut dapat kita di sini bahwa kita menjaga, melestarikan ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya wisata bahari tersebut rusak? Artinya di sini kita harus melestarikan bagaimana supaya wisata tersebut bisa bagus ya. Artinya mulai dari kebersihannya, kita harus menjaga kebersihan, menjaga membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menjaga, melestarikan wisata bahari ini. Kemudian oleh karena itu, agar masyarakat mampu berpartisipasi, maka kebudayaan baik ekonomi, sosial, dan pendidikan, untuk itu dibutuhkan peran pemerintah. Nah, yaitu pertama modal masyarakat atau social capital, merupakan kerjasama dan nilai-nilai yang disepakati. Artinya di sini bahwa ketika penduduk yang berada di tempat pariwisata tersebut harus memiliki nilai interaksi yang baik, bersosialisasi yang baik. Kenapa demikian? Karena supaya di tempat pariwisata tersebut dapat dikunjungi orang banyak ya. Mengapa dikunjungi orang banyak? Karena penduduk yang ada di sekitar tersebut ramah ya. Jadi supaya pariwisata tersebut berkembang,
Artinya kita harus menjaga sosialisasi yang baik. Kemudian infrastruktur, artinya di sini bahwa pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan informal yang berorientasi kepada kemajuan. Artinya di sini bahwa adapun pengembangan lembaga-lembaga yang ada di dalam sebuah pariwisata tersebut. Artinya di sini ketika lembaga itu ada, maka bisa menjamin kemajuan-kemajuan yang terdapat di dalam kepariwisataan tersebut. Kemudian orientasi kepemilikan. Nah, artinya di sini bahwa kita sebagai wisatawan, kita jangan menganggap bahwa pariwisata itu tersebut hanya milik penduduk yang ada di situ, tetapi milik kita bersama, di mana kita bisa melestarikannya, menjaga ya supaya pariwisata tersebut tidaklah kotor atau tidaklah enak dipandang. Artinya kita harus menjaga bagaimana kita melestarikan, mulai dari bagaimana kita contohnya kebersihan, ya kita harus menjaga kebersihan di daerah pariwisata tersebut. Kemudian kerjasama, artinya collaboration, itu mengembangkan pola kerjasama yang baik, tumbuh dan teman. Artinya di sini bahwa kita harus bekerja sama terhadap penduduk yang ada di situ ataupun pemerintah. Kenapa demikian? Bahwa ketika kita datang di situ bahwa kita juga bisa kerjasama. Artinya di sini bahwa kita harus mengikuti peraturan yang ada di wisata tersebut, ya. Dimana pariwisata ini juga berbeda, ya. Mungkin dalam aksi pariwisata ini ada 3 macam, yaitu pariwisata, kemudian wisata, kemudian wisatawan. Nah, di yang ketiga ini berbeda. Mengapa demikian? Bahwa pertama, pariwisata itu yaitu kegiatan yang dilakukan atau rekreasi, mengunjungi tempat untuk menikmati sebuah pemandangan. Nah, sedangkan wisata ini artinya wilayah tersebut atau pemandangan yang dikunjungi. Kemudian kalau wisatawan ini yaitu orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh pembahasan yang kedua. Baik, sekian dan terima kasih. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Lia Cita Funae. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu di mana bagian C, yaitu pengertian pariwisata. Nah, pariwisata yaitu di mana perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan di luar tempat di mana mereka menikmati pemandangan. Nah, jadi pengertian pariwisata ini yaitu tempat orang-orang berkunjung untuk datang ke tempat wisata dalam rangka menikmati setiap pemandangan yang ada di tempat pariwisata tersebut. Nah, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu macam-macam atau jenis-jenis pariwisata. Nah, yang pertama yaitu Pantai Turiloto. Nah, di Pantai Turiloto ini adalah di mana selain biru lautannya memiliki keindahan yang sangat menarik gitu, dan bebatuan karang yang terhampar di bibir pantai. Nah, di mana di Pantai Turiloto ini posisi pantainya itu penuh dengan batu karang. Beda dengan di pantai lain itu ada di pesisir pantai itu seperti pasir, tetapi di Pantai Turiloto ini penuh dengan batu karang. Nah, selanjutnya yaitu Pulau Bunga. Nah, Pulau Bunga Laguna ini yaitu berada di Nias, berada di Pulau Bunga. Pantai berbentuk laguna ini tercipta dari bencana gempa pada 2005. Nah, jadi Pulau Bunga ini berbentuk di mana pemandangan yang sangat indah dan memiliki tempat yang sangat menarik untuk orang-orang. Selanjutnya yaitu Pantai Toyolaya. Nah, Pantai Toyolaya ini yaitu salah satu aktivitas favorit di daerah wisata ini adalah berenang. Nah, di Pantai Toyolaya ini adalah pantai di mana kita lebih menikmati tempat berenang, di mana di sana kita lebih luas untuk datang dan menikmati pemandangan di setiap pesisir pantai. Nah, selanjutnya yaitu Pulau Asu. Nah, Pulau Asu ini yaitu berada di mana pantai itu pemandangan pantai yang indah, ombak yang menantang untuk surfing, hingga panorama banyak orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. Jadi Pulau Asu itu berbentuk lautnya biru gitu. Nah,
Selanjutnya yaitu Pantai Sorake. Nah, di Pantai Sorake itu jadi berbentuknya seperti begini. Nah, bentuknya di mana di sana ada tulisan Sorake gitu. Nah, selanjutnya yaitu di Desa Bawah Mataluo. Nah, kita bisa melihat bahwa di Desa Bawah Mataluo itu ada tempat pariwisata yang sangat menarik, di mana di sana ada rumah adat dan ada juga tempat untuk lompat batu. Nah, selanjutnya itu Pantai Lagundi. Nah, di Pantai Lagundi juga biasanya tempat-tempat pariwisata yang sangat indah dan kebersihannya juga dijamin. Nah, selanjutnya itu air terjun Mondowe. Nah, di air terjun Mondowe itu kita dapat melihat bahwasanya di sana ada tempat pariwisata yang sangat menarik. Di sana ada air terjun yang sangat tinggi dan di situ kita bisa menikmati setiap pemandangan. Nah, selanjutnya yaitu Pantai Merah. Nah, Pantai Merah itu yaitu di mana pantainya itu seperti agak merah dan coklat, tapi ketika orang-orang banyak yang berkunjung di sana, mereka menikmati setiap pemandangan yang ada di sana. Jadi kira-kira seperti begitu jenis dan bentuk-bentuk pariwisata. Saya Melati dari Prodi BK. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yang mana di sini tentang perkembangan kepariwisataan. Perkembangan kepariwisataan Nias atau Pulau Nias di Sumatera Utara ini yang mana kaya dengan beragam potensi dan budaya yang mendapat dukungan dari luar ataupun multisektor. Nah, yang mana dukungan tersebut yang mana salah satunya yaitu melalui penyelenggaraan ajang Sail Nias pada tahun 2019 yang mana melibatkan kementerian dan lembaga untuk turut serta mempromosikan Nias sebagai destinasi dengan potensi wisata air, wisata olahraga air yaitu selancar, yang mana potensi wisata olahraga selancar kelas dunia yang diminati wisatawan mancanegara, yang khususnya di Nias Selatan yaitu di Pantai Sorake. Nah, yang mana di sini Menteri Koordinator pada waktu itu mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung penuh kepala pemerintahan Nias Selatan untuk melestarikan dan akan fokus pada potensi kepariwisataan di Nias ini seperti yang dilakukan melalui Sail Nias yang mana dirangkai dengan kejuaraan selancar internasional di Pantai Sorake, yang mana di sini semakin lama semakin perkembangan pariwisata di Pulau Nias ini semakin berkembang dan semakin maju. Dengan semakin majunya juga perkembangan pariwisata, maka perkembangan perekonomian juga akan mendukung hal tersebut. Nah, yang mana yang selanjutnya yaitu isu-isu kepariwisataan. Nah, yang mana isu-isu dari pariwisata pada umumnya hampir sebagian besar negara di seluruh dunia ini menempatkan kepariwisataan ini sebagai sektor andalan mereka dalam perkembangan negara tersebut. Nah, yang mana di sini dengan adanya ciri khas dan keunikan dari negara tersebut, maka akan menjadi pariwisata yang menjadi daya tarik yang sangat kuat dan istimewa bagi suatu negara tersebut dan bagi pengunjung yang akan mendatanginya. Nah, oleh sebab itu pariwisata ini disebut juga mendapatkan perkembangan perekonomian bagi suatu daerah tersebut. Dengan adanya kepariwisataan ini, maka negara tersebut akan semakin maju dan semakin berkembang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang pemikiran mengenai pariwisata. Nah, yang mana di sini tidak dipungkiri lagi bahwa kepariwisataan ini adalah saat ini menjadi tonggak utama dalam perekonomian dunia. Nah, oleh karena itu hampir seluruh negara, semua termasuk negara yang berada di kawasan Asia ini mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusianya agar dapat meningkatkan jumlah kepariwisataan.
Nah, yang mana di negara kita Indonesia ini juga tempat kepariwisataan adalah salah satu andalan untuk kemajuan dalam perekonomian dan perkembangan di negara kita. Yang mana di sini kepariwisataan yang sangat dikenal di mancanegara di Indonesia adalah Pulau Bali. Nah, yang mana di pulau tersebut para turis akan mengunjungi tempat tersebut untuk hobi ataupun untuk berselancar ataupun untuk menikmati sumber daya alam yang ada di situ, dan menikmati kenyamanan dan keamanan yang telah disediakan. Nah, yang mana di sini dari pulau kita sendiri yang terpencil di sini yaitu di Pulau Nias ada seperti di Pantai Sorake, yaitu sangat disukai oleh para turis untuk berkunjung. Nah, justru dengan adanya turis tersebut, maka orang kita Nias ini akan semakin maju ataupun semakin berkembang dan semakin membuka diri pada ataupun menyesuaikan diri pada seseorang yang baru datang. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka kepariwisataan akan semakin maju. Nah, apalagi dengan ombak yang tinggi dan pantai yang indah, maka orang-orang luar sangat menyukai ataupun hanya sekedar menjalankan hobi mereka untuk kesini dan untuk melihat pemandangan ataupun berselancar. Nah, mungkin dengan demikian adapun dengan perkembangan hal tersebut tentu ada kendala-kendala yang dialami oleh kepariwisataan, yang mana pada saat sekarang ini yaitu dengan adanya munculnya yaitu COVID-19 ini, maka akan terhambat perkembangan kepariwisataan tersebut karena pemerintah melarang untuk menghindari kerumunan, melarang untuk berkerumun ataupun menghindari kerumunan. Nah, dari sebab itu maka dengan adanya hal ini kita mengambil hal positifnya saja, kita akan tetap kita akan tetap merawat dan melestarikan sumber daya alam kita di sini agar jangan ketertinggalan dan semakin maju. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan selamat siang dan yahoo.